selamat bertemu di hari ini, tanggal 25 Desember 2022. Kita bersama-sama merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja pada pagi hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir di tempat ini. Selamat beribadah di GKI Power of God Tamiang Layang. Saya ucapkan selamat bertemu buat kita semua. Dan saya mau ajak semua kita, boleh jabat kiri, samping kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus itu baik buat setiap kita. Katakan Tuhan Yesus itu baik buat setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Bacakan di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja, yang telah lahir ke dunia untuk menebus setiap kita oleh darahnya. Kami dimerdekakan Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan bukan karena gagah kuat kami Tuhan. Ini karena anugerah-Mu Tuhan. Ini karena kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Mari ucapkan syukur-Mu pada pagi hari ini. Mari saya ajak semua kita mengucapkan syukur kita buat Tuhan pada pagi hari ini. Di akhir tahun ini, begitu banyak pemeliharaan Tuhan buat setiap kita, buat keluarga kita. Mari ucapkan syukur-Mu saat ini buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sama-sama ucapkan syukur buat Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik Yesus. Kau baik Yesus. Dalam hidup kami Yesus. Kami mau katakan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Dan kami katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami boleh ada di akhir tahun ini Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Harabasyata kaya ralalamasa. Ikata kaya ralalamasa. Mari ucapkan syukur. Yesus Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan. Yesus. Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari agungkan Dia, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sama-sama katakan, mari memuji. Kami memuji kebesaran Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Sama-sama katakan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan, kami Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Dan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yes, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Mari katakan sekali lagi, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan, kami memuji. Mari angkat tanganmu buat Yesus. Mari agungkan Dia. Katakan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan, ajaib Tuhan. 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 Katakan, oh God, I worship you. Katakan, oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Saya mau ajak semua untuk bangkit berdiri. Oh God, I worship. Mari berikan pengagunganmu buat Yesus. Amin. Oh God, katakan, I worship you. Be glorified. Amin. and magnified. Oh God, I worship you. Mari serukan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Amin. Oh God,
pengagunganmu. Berikan pengagunganmu buat Yesus. Ya ralaba syataka ya ralaba sataka ya ralaba. Kau Yesus yang baik Tuhan. Kau Yesus yang baik Tuhan buat kami. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Yang kami sembah Tuhan. Engkau yang hidup Tuhan. Ya ralama syaya ralamo. Hanya bagi anak domba. Hanya bagi anak domba segala pujian kami Tuhan. Ya ralama ya ralamo. Sama-sama katakan haleluya. Mari sama-sama haleluya. Katakan bagi anak domba. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Yang duduk di tahta. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagi anak domba. Bagi anak domba yang berkuasa. Berkuasa selamanya. Katakan haleluya. Mari lambaikan tangan buat Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Yesus. Bagi anak domba. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagi anak domba. Bagi anak domba berkuasa. Berkuasa selamanya. Mari saya ajak saudara. Mari naikkan pujian sembahmu buat Tuhan saat ini. Mari jemaat nyanyikan ini. Yes, amin. Tuhan, ini pengagungan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau agungkan Engkau Tuhan. Dan kami katakan haleluya Yesus. Bagi anak domba segala pujian hormat kami Tuhan pagi hari ini. Yang duduk di tahta. Mari sama-sama katakan hale. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu buat Yesus. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa. Berkuasa selamanya. Oh, haleluya.
Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Yang layak kami sembah, yang patut kami sembah Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Rama Syataka ya. Semangat boleh duduk, kami persilakan. Masih dalam hadirat Tuhan. Yang kita mau lebih lagi rasakan hadirat Tuhan buat kita. Saya mau bacakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau hadir ke dunia Tuhan, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa kami Tuhan, agar kami dimenangkan Tuhan, dan kami dimerdekakan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang kami sembah. Ya Rama Syatakara. Mari kita nyanyikan ini. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Katakan seperti Amin Tuhan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
Kami mau Tuhan Natal di tahun ini Tuhan. Ini semua karena Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Lahir di hatiku, Natal ini Tuhan melambangkan Engkau hadir buat kami Tuhan. Amin. Selalu indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi katakan ini. Sebab Natal Amin. tak akan Mari katakan. berarti Mari katakan tanpa kami Tuhan. kasih. Tanpa Engkau Tuhan. Amin. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Katakan indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami berterima kasih Tuhan kepadamu. Karena Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Engkau terlalu baik Tuhan buat kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu pegang hidup kami. Engkau selalu pegang hidup kami di setiap musim kami Tuhan. Ajar kami selalu berharap. Ajar kami selalu Tuhan berharap kepadamu. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima yang terbaik dari Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, mari sampaikan apa yang menjadi keinginanmu dalam hati kami Tuhan. Mari Tuhan sampaikan Tuhan apa yang Kau mau buat kami di penghujung tahun ini Tuhan. Pesanmu buat kami Tuhan, agar kami mampu menghadapi 2023 ini Tuhan. Mari mampukan kami Tuhan, mari pegang kami Tuhan. Kami aman bersama Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa menggentarkan kami. Tidak ada apapun yang bisa menggentarkan kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang hebat, yang selalu memelihara kami di setiap musim kami Tuhan. Di sepanjang tahun kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Ralamas, Syataka, Ya Ralamas. Mari kita siapkan hati kita. Mari siapkan Tuhan. Urapi pikiran hati kami Tuhan. Urapi pikiran hati kami Tuhan. Mari Tuhan beri telinga kami untuk mendengar Tuhan. Ya Ralamas, Syataka, Ralamas. Ya Ralamas, Syataka, Ya Ralamas. Terima kasih setiap kesempatan. Katakan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Katakan. Terima kasih buat keluargaku. Amin. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap napasku dan seluruh sel di dalam hidupku.
berterima kasih. Katakan, mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Katakan, terima kasih. Katakan buat keluargaku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cinta-Mu di setiap napasku, dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Mari sama-sama dengan pujian ini. Kau yang mengajarku untuk meletakkan, amin. Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatiku. Di kejatuhan Kau selalu sertaku. Di dalam lawatan Kau menjaminku. Kau tenggelamkan aku Tuhan, Kau tenggelamkan aku dalam sungai cinta-Mu. Seluruh hidupku ingin menyatakan terima kasih buat setiap kesempatan. Mari saya undang kembali jemaat buat bangkit berdiri dan kita ucapkan ini bersama-sama. Untuk panggilan-Mu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cinta-Mu di setiap napasku, dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Mari saya ajak jemaat, mari katakan ini dengan hatimu. Ini kami Tuhan. Buat setiap kesempatan. Kau lihat hati kami Tuhan. Biarkan ini bukan sekedar sebagai pujian kami Tuhan, tapi ini benar-benar dari hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Ibu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Mari kau ucapkan syukur-Mu. Terima Mari katakan sungguh-sungguh dengan mimpi hati. telah jadi nyata. Ini sebagai doa kita buat Tuhan. Besar anugerah cinta-Mu di setiap napasku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Ku berterima kasih. Sekali lagi mari angkat pujian ini. Sekali lagi angkat pujian ini. Terima kasih. kesempatan. Yes, amin Tuhan.
terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Lan-Mu Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau Tuhan Immanuel. terima Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. bagimu yang selalu Terima kasih sepanjang tahun ini Tuhan. mendidik Terima dan kasih Tuhan, mengukir Engkau yang telah mengukir setiap hidup kami. Terima kasih buat keluargaku. Amin. Makasih Tuhan. Kiara pataya sakataya sekiriri. Pegang setiap kami Tuhan, bawa setiap kami untuk masuk dalam setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Immanuel, namanya disebut Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Katakan Immanuel, Kau Allah Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Tuhan yang menyertai setiap hidup kami. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, biar di momen di hari Minggu yang bertepatan dengan perayaan hari Natal Tuhan, buat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini dalam setiap hidup kami. Kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah untuk berhenti mengasihi hidup kami. Amin. Sampai hari ini Tuhan. Amin. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Immanuel, sampai kepada kesudahan zaman pun Engkau Tuhan tetap setia dalam setiap hidup kami. Amin. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Roh Kudus, mari Kau yang berperkara, beracara di pagi hari ini Tuhan. Buat kami tidak hanya sekedar ibadah, hanya perayaan biasa menjadi rutinitas, menjadi agamawi, melainkan biarkan setiap kami Tuhan boleh membawa persembahan korban syukur yang terbaik di hadapan-Mu. Amin. Kami bawa hidup kami Tuhan, hati kami Tuhan, Amin. bahkan kami mau katakan roh, jiwa, tubuh kami semuanya Tuhan, kami mau persembahkan hanya kepada Engkau. Amin. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, kuduskan, tahirkan tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan darah-Mu. Bahkan Tuhan sekeliling atas tempat ini, biar hanya ada bala tentara surgawi yang berjaga-jaga Tuhan. Dan kami juga baru mau katakan Tuhan, mari Kau yang kuasai setiap kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, setiap harta benda, semua yang Tuhan percayakan, semua dalam proteksi dan jaminan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Kau yang berbicara Tuhan, biar roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan
Kau curahkan, Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Biar ketujuh rohmu sendiri yang melayang-layang di atas kami Tuhan. Karena kami percaya ketika firman-Mu itu yang boleh kami tangkap, kami boleh terima Tuhan. Kami percaya akan menghasilkan buah-buah yang lebat dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Kau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dari pertengahan awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Ya, saya mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru saudara ya. Kita percaya bahwa ini bukan sekedar peringatan sebagai sebuah acara yang kita sebagai umat Kristiani kita rayakan setiap tahun dan hanya begitu-gitu saja saudara ya. Kita percaya bahwa sesuatu yang baru yang mestinya harus kita terima saudara. Kalau biasanya di momen Natal kita biasanya mendengar sebuah mitos. Apa itu mitosnya? Baju baru, pakaian baru, semuanya serba baru ya. Tapi kita percaya ketika Tuhan nyatakan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita, ya, saya sangat percaya bahwa sesuatu yang baru, yang ilahi, yang dari Tuhan itu akan mengubahkan setiap hidup kita. Saudara, saya bersaksi bahwa sekitar tahun 2006, ya, saya bertemu Tuhan di momen Natal, saudara ya. Waktu itu di gereja. Jujur saudara, biasa kalau perayaan Natal biasa minum-minuman saudara ya. Itu sebuah ya acara yang sia-sia saudara ya. Tapi sebelum saya kenal Tuhan, saya mabuk-mabukan sampai satu ketika saya ketemu Tuhan. Dan Tuhan mengubahkan hidup saya saudara. Artinya sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang lebih penting di momen Natal saudara ya. Apa yang engkau rindukan di momen Natal ini adalah engkau harus ketemu Tuhan, dan saya sangat percaya Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita kepada apa yang Tuhan mau. Kita terima semua yang terbaik ya. Amin saudara ya. Bisa dibesarkan layarnya. Itu yang paling kanan, yang ada tanda. Sebelah kiri lagi sebelah. Iya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang orang-orang Majus. Ya, kalau mungkin di sekolah minggu ya, ada sedikit mungkin salah persepsi atau seperti apa, saya kurang tahu. Biasanya kalau drama Natal ya, ada berapa orang Majus? Ada 3. Ya, tapi di Alkitab tidak ada dikatakan 3 orang Majus, saudara, tapi orang-orang Majus. Ya, makanya kita kadang-kadang kalau kita baca firman Tuhan, kita harus benar-benar mengerti bahwa firman Tuhan itu seperti apa, saudara ya. Nah, orang-orang Majus ya. Kita baca di Matius 2 ayat 1 sampai 12 ya, biar Abdul kita baca Alkitab. Matius 2 ya. Saya baca-baca di kitab Injil, hanya Matius yang menceritakan tentang orang-orang Majus, saudara ya. Silahkan koreksi jika saya salah, saudara ya. Matius 2 Sudah dapat? Sudah dapat, katakan amin. Yang belum, haleluya. Ya. Saya bacakan saudara ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda.
Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, yang menjadi tema PGI, saudara ya. Saudara, dari orang Majus kita belajar bahwa yang pertama adalah bagaimana kita menangkap tanda dari Tuhan. Ya, kalau dari cerita, saudara ya, orang Majus ini berasal dari Babel, karena dari timur. Babel itu dari Irak, saudara ya. Saudara tahu bagaimana Irak, saudara ya. Dan kalau dari sejarah, saudara ya, beberapa sejarawan mengatakan bahwa orang Majus ini adalah orang-orang yang berasal dari sekolah atau pendidikan yang dibuat oleh Daniel pada zaman Babilonia, saudara ya. Masih banyak jadi pertanyaan, saudara, orang Majus ini apakah orang Yahudi atau benar-benar orang Timur atau seperti apa, saudara? Ya, kita bukan tidak berdebat hal soal itu, saudara, tapi mereka adalah orang-orang yang mengerti ilmu tentang perbintangan, saudara. Dan kita belajar bahwa mereka menangkap tanda dari Tuhan. Ya, ketika mereka melihat bintang itu, saudara, mereka tahu bahwa mereka harus cari itu. Saudara, hari-hari ini, saudara ya, kita membaca bagaimana tanda-tanda keadaan zaman. Ya, banyak orang yang mengatakan Tuhan akan segera datang. Dan apakah kita sebagai orang Kristen melupakan hal ini, saudara? Apa kita hanya sibuk dengan menggunakan pakaian baru, pakaian yang mewah, tapi kita melupakan esensi dari sebuah ibadah bahwa kita dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan? Apa tanda-tandanya? Kita harus menyambut itu, saudara. Dan bagaimana kita tahu tanda-tandanya? Jelas sekali, belajar dari pohon ara. Firman Tuhan katakan. Kita membaca keadaan zaman. Ya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa nubuatan-nubuatan di akhir zaman. Karena itu mari kita tangkap tanda yang dari Tuhan. Bukan hanya soal keadaan zaman, tapi tentang hidupmu. Apa tanda yang Tuhan kasih? Makanya di momen Natal ini, saudara, apa yang menjadi tanda yang Tuhan kasih dalam hidupmu? Apakah engkau mau menangkap itu atau engkau mengabaikannya? Orang Majus ini menangkap itu semua. Bukan hanya menangkap, saudara ya, tapi mereka juga yang kedua adalah mereka merespon dan memutuskan untuk bergerak. Banyak orang tahu tanda. Misalnya lampu merah, tanda, berhenti. Tapi apakah kita merespon atau kita bergerak dengan tanda itu, saudara? Atau kita lewat gitu saja? Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita merespon setiap apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Amin, saudara? Kita merespon dan memutuskan untuk bergerak. Saudara, sekali lagi pelayanan ini saya percaya bahwa ada orang-orang yang merespon dan memutuskan untuk bergerak. Untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Kalau cuma jadi gereja-gerejaan, ya, saudara ya, ikut seperti biasa, ya hanya jadi gereja-gerejaan, saudara ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merespon apa yang Tuhan mau. Kerinduan hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Kenapa jiwa-jiwa? Saudara? Karena seperti di Yohanes 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Begitu besar. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang, saudara. Mari kita merespon apa yang menjadi tanda yang dari Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, saya dengan cepat saja.
Karena mungkin ada mau kemana gitu. Enggak, saudara ya. Mereka mencari Tuhan dengan segenap hati. Orang Majus ini selain mereka menangkap tanda dari Tuhan dan mereka merespon dan bergerak, mereka mencari Tuhan dengan segenap hati. Bayangkan saudara ya, mereka itu dari timur, ya dari timur mereka persiapkan mulai dari perbekalan. Kira-kira mereka ini nggak tahu ya Yerusalem itu di mana, karena mereka cuma mengikuti petunjuk dari bintang. Ya, kalau banyak yang menulis bahwa mereka ada sekitar 2 tahun berjalan, saudara ya, membawa bekal segala macam, saudara ya. Mereka persiapkan, mereka cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi mereka ini pertanyaannya bukan orang Yahudi dan bukan orang yang benar-benar kenal Tuhan. Mereka hanya lihat tanda dan mereka tahu. Dan ketika mereka mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan bisa atur jalan mereka. Hari-hari ini mari kita cari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ketika kita, saudara ya, mencari Tuhan dengan segenap hati, saya sangat percaya ketika kita cari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan itu suka. Saudara. Gereja ini namanya Favor of God, kita jadi kesukaannya Tuhan. Ya. Dan kadang-kadang, saudara ya, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, ya kalau di Alkitab ya, di Matius 2 tadi, ketika mereka mengikuti petunjuk bintang, apa yang terjadi? Kok mereka bisa mengira bahwa itu jatuhnya di rajanya bangsa Yahudi waktu itu, saudara ya, Raja Herodes. Kenapa? Karena waktu itu, saudara ya, mungkin bintangnya itu mungkin ketutup bulan sehingga gak kelihatan bintangnya. Akhirnya mereka bingung. Mereka mengikuti tanda apa? Saudara, kadang-kadang, saudara ya, dalam hidup kita ini, kadang-kadang kita ini percaya, tapi kadang-kadang situasi di sekeliling kita, ya mungkin bintangnya ketutup bulan, saudara ya. Akhirnya kita akhirnya kita bingung nih mau percaya atau tidak. Akhirnya kita mencari jawaban sendiri. Dan akhirnya mungkin, saudara ya, ketika orang Majus ini cari yang namanya dunia, saudara ya, raja orang dunia, bukan raja sorga, saudara ya. Ketika mereka ketemu dengan Herodes, apa yang terjadi, saudara ya? Herodes juga kaget. Kok bisa? Herodes aja nggak tahu. Sampai akhirnya ketika dipanggil ahli Taurat dan imam, saudara ya, dan benar seperti nubuatan para nabi. Saudara tahu ceritanya ketika orang Majus ini memilih jalan yang lain untuk pulang, saudara ya. Apa yang terjadi? Bahwa pembunuhan massal waktu itu yang dilakukan oleh Herodes. Saudara, akibat konsekuensi ketika kita cari jawaban dari dunia, akhirnya keputusan kita kadang bisa membunuh banyak hal dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar, saudara ya, dari orang Majus ketika mereka benar-benar ketemu Tuhan. Bahkan Tuhan menyatakan sekali lagi lewat tanda, mereka memutuskan untuk melewati jalan lain, untuk balik ke negeri mereka, saudara. Ini bukan berarti kemarin saya lihat ada status, maaf saudara ya, ada hamba Tuhan, saudara ya. Gara-gara nonton Piala Dunia ada tim kesayangan pulang, saudara ya. Maka pulanglah negara ini ya ke negerinya melalui jalan lain, saudara ya. Akhirnya jadi sedikit guyonan, saudara ya. Cari Tuhan, saudara. Amin. Yang keempat, mereka menyembah Tuhan dengan yang terbaik. Saudara, selama 2 tahun mungkin perjalanan mereka, saudara ya. Mereka datang ke Tuhan, mereka tidak membawa tangan kosong. Tapi mereka membawa penyembahan yang terbaik. Ya, makanya banyak orang yang mengambil mungkin sedikit kesimpulan 3 orang Majus, saudara ya. Karena apa yang mereka persembahkan ada 3. Apa saudara? Emas, kemenyan, dan mur. Makanya orang banyak bilang 3. Kalau drama Natal 3, saudara ya. Oke, next. Saudara, Tuhan suka dengan emas, kemenyan, dan mur. Saya sangat percaya orang Majus ini, saudara, digerakkan oleh Roh Tuhan sendiri untuk membawa emas, kemenyan, dan mur.
kita akan belajar saudara. Kenapa emas saudara? Emas berbicara soal kekudusan atau kemurnian. Kita buka di 2 Petrus 3 ayat 11-14. 2 Petrus 3 ayat 11-14. Sudah dapat, saudara? 2 Petrus 3 Sorry. Saya bacakan saudara, 2 Petrus 3 ayat 11-14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, emas berbicara soal kekudusan dan kemurnian karena itu yang Tuhan mau ya. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna utuh sampai kedatangan Tuhan menjemput kita di awan-awan. Amin, saudara ya. Dan Tuhan itu suka, saudara, ketika hidup kita ini dikuduskan, dimurnikan. Ya, kalau kita tahu, saudara, kalau kita emas itu harus dilebur, dihancurkan, karena yang murninya yang diambil, saudara ya. Bukan imitasi, saudara. Itu yang Tuhan suka, saudara ya. Tuhan suka dengan yang namanya kekudusan dan kemurnian. Dalam Alkitab, dalam firman Tuhan juga katakan tanpa kekudusan engkau tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Ya. Mungkin ada statement kita ini nggak mungkin kudus, kita ini nggak mungkin sempurna. Kita ini mau gimana kita datang ke Tuhan, kita ini nggak bisa kudus, enggak, saudara. Tuhanlah yang melayakkan kita di hadapannya dengan darahnya, sehingga kita dikuduskan. Amin, saudara. Benar, saudara. Kita ini nggak ada yang layak. Sama kayak lagu tadi, saudara. Dikejar Tuhan, kau selalu sertaku. Mungkin kita ini bisa jatuh, mungkin kita ini bisa gagal, saudara ya. Tapi Tuhan walaupun kita jatuh, mungkin waktu kita dalam keterpurukan, sekali lagi Tuhan tidak akan pernah bisa berhenti dalam hidup kita. Karena ada darahnya yang berharga itu dia sudah curahkan dalam hidup kita. Sehingga kita dikuduskan di hadapannya. Karena itu saudara, ketika kita persembahkan hidup kita, itu bicara soal hidup kita sendiri, saudara. Emas berbicara soal kekayaan, emas juga berbicara soal kesuksesan atau kejayaan. Saudara ya. Kadang-kadang hidup kita ini, saudara ya, ketika Tuhan minta apa yang menjadi keberhasilan kita, mungkin apa yang menjadi hasil-hasil kita, saudara ya, mungkin kita enggan. Makanya bicara soal kemurnian hati. Makanya dalam hidup ini, saudara ya, Tuhan itu selalu bandingkan dengan yang namanya mamon. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Atau kaki kita dalam dua perahu itu nggak bisa. Makanya Tuhan suka sekali dengan yang namanya kemurnian. Makanya kalau kita datang ke Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tulus. Ya. Sekali lagi bukan soal kita datang ke gereja karena pengen dilihat foto bagus, ya di-upload mungkin di media sosial. Aku perayaan Natal, ya mungkin kalau bahasa ngajunya saudara, gincu kasai tabal saudara ya. Bukan soal itu saudara ya.
Tapi bagaimana soal hati kita yang terus rindu untuk dimurnikan? Amin, saudara. Hati kita harus terus dimurnikan. Ya? Karena itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan cari dari dalam hidup kita. Ya, seperti lagu Sentuh Hatiku kan, bagai emas yang murni. Biar hati kita terus Tuhan murnikan. Amin, saudara. Berikutnya apalagi yang dipersembahkan? Ya, yang kedua adalah terima kasih. Berikutnya apa? Berikutnya adalah kemenyan. Mungkin saudara ya, kalau saudara, mungkin sebelum kita kenal Tuhan, ya mungkin kita tahu yang namanya kemenyan, saudara ya. Kemenyan itu digunakan sama setan, ya. Setan curi, terus setan ganti, ya. Akhirnya kalau ada ritual-ritual, biasanya, saudara ya, akhirnya pakai kemenyan, ya. Nah, sebenarnya Tuhan itu sangat menyukai dengan yang namanya kemenyan, saudara ya. Tapi iblis curi. Ya, saudara baca di kitab Wahyu, saudara ya. Di sana dijelas sekali katakan bahwa doa-doa kita itu seperti dupa atau kemenyan yang harum di hadapan Tuhan. Ya. Dan kemenyan artinya berbicara tentang korban, saudara ya. Tentang persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan doa, saudara ya. Saudara, kalau kita ya sama seperti emas, saudara ya. Kalau kita mau ngambil yang namanya buat bikin kemenyan, saudara ya, itu harus diambil sarinya, saudara, atau getahnya, getah yang terbaik, dan itu disuling dulu, dan itu benar-benar diambil. Contoh kayak kita bikin parfum, saudara ya. Mungkin kayak gaharu, saudara ya, itu disuling, dan itu banyak proses yang harus dialami supaya dia bisa menciptakan wangi yang begitu harum. Sama. Dan Tuhan itu mau, saudara ya, kita ini ketika kita mempersembahkan hidup kita, ketika kemenyan itu dinaikkan, Tuhan itu suka mencium bau harum. Ya. Bukan berarti kita bawa menyan loh ya, bukan. Tapi bau harum hidup kita ini loh, saudara ya. Ketika kita disakiti, kita ngampuni, ketika kita ngalami sesuatu yang gak enak, mungkin dari siapapun, tapi kita tetap mengucap syukur, itulah yang Tuhan suka. Saudara. Itu bicara soal korban. Ya. Kita korban hati, saudara. Mungkin kalau orang dunia katakan, musuhin aja, marahin aja, tapi kita berkorban. Amin, saudara. Kita tetap persembahkan persembahan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin dalam keterbatasan, saudara ya, saya tahu kadang-kadang dalam pelayanan, wah kita terjebak dengan musik yang bagus, atau mungkin worship leader yang bagus, pemain musik yang bagus, pengkhotbah yang bagus. Tapi sekali lagi saudara ya, ibadah atau sembahyang itu bicara soal hidup kita. Dan kemenyan ketika kita naikkan itu saudara, Tuhan itu suka saudara. Mencium aroma kita ini saudara. Itu saudara. Kita buka di Roma 12 ayat 1. Apa artinya persembahan yang benar? Roma 12 ayat 1 berkata bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi ini bicara soal hidup kita saudara ya. Ya, sebab Natal tidak akan pernah berarti tanpa kita persembahkan hidup kita. Ya, amin saudara ya. Dan ketika kita saudara ya membawa doa-doa kita saudara ya. Mungkin kita berdoa mungkin bagi keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Itu Tuhan suka loh saudara ya. Saya sampai hari ini berdoa untuk keluarga saya saudara ya. Belum semua keluarga saya yang bertobat. Ya. Yang pertama bertobat duluan di keluarga saya itu kakak saya yang waktu ibadah Natal, raya Natal yang khotbah,
Dia yang paling pertama, saudara ya. Dan dia itu nggak nyangka kalau saya yang berikutnya, saudara ya. Dan sampai hari ini orang tua saya, saudara ya. Awalnya dia ayah saya itu biasanya kalau ada orang kematian, pemburu mayat, saudara ya. Bukan mayatnya yang diburu, saudara ya. Karena kalau kadang-kadang kalau acara duka biasanya ada yang kereteng-kereteng itu, saudara ya. Dadu, saudara ya. Dadu gurak, saudara ya. Tapi ketika dia lihat hidup kami, saudara ya. Kami melihat, saudara, Tuhan bisa mengubahkan. Mungkin bagi manusia itu mustahil. Tapi kami melihat bahwa Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Dan tugas kami masih belum selesai, saudara. Masih banyak keluarga kami yang kami harus doakan. Dan saya juga berdoa. Saudara juga, mari ayo berdoa buat keluargamu. Engkau harus berdiri bagi keluargamu, ya. Dan itu juga berbicara soal kemenyan, saudara ya. Amin. Yang terakhir, saudara ya. Sekali lagi dengan cepat, saudara ya. Mur. Mur dalam bahasa Ibrani artinya mor. Dalam bahasa Yunani artinya smurna, yang artinya pahit. Ya. Kita buka di Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, minyak mur, saudara. Itu bicara soal pahit. Tuhan gak mau ada kepahitan dalam hidup kita, amin. Karena kepahitan itu merusak banyak orang. Kadang-kadang saudara ya, kalau kita doain orang. Ketika doain orang, maaf saudara ya, mungkin ada kanker atau segala macam. Ditanya loh, ketika ditelusuri saudara, ini penelitian loh saudara ya. Akar dari penyakit itu berasal dari sakit hati saudara. Kanker loh saudara ya, tumor. Itu merusak banyak hal, banyak orang saudara ya. Saudara, Hitler, karena dia kepahitan. Saudara tahu Hitler? Hitler itu adalah seorang pemimpin yang memusnahkan bangsa Yahudi. Ya, dia pemimpin Nazi. Ketika kecil, ya, dia tidak memiliki, karena dia hidup dalam kondisi perang, saudara ya. Akhirnya dia berada dalam komunitas gereja, ya. Tapi di sana dia dibully. Di sana dia merasakan tidak mendapatkan kasih. Akhirnya dia benci dengan orang Kristen. Akhirnya dia ketika dia besar, ketika dia jadi seorang pemimpin, apa yang menjadi tujuannya? Bunuh semua orang Yahudi. Ketika saudara ya, kita menganggap kepahitan ini hal yang sepele, saudara ya. Percayalah, itu tidak akan pernah bisa membuat engkau kepada sesuatu yang baik. Ketika ada kepahitan, kalau engkau tidak bereskan, cepat atau lambat, itu akan jadi masalah di masa depan. Loh, saudara, kalau kita punya kepahitan dengan orang, saudara ya, pengalaman, saudara ya. Kita mau ketemu aja nggak suka, saudara ya, udah nggak suka aja. Ketika kita nggak suka sama orang, kita menutup banyak pintu-pintu berkat, saudara. Kenapa? Karena siapa tahu dari orang itu berkat Tuhan itu bisa masuk, saudara. Saya jujur sampai hari ini saya nggak punya musuh. Dan bagi saya, saudara ya, itu memudahkan jalan saya. Karena mau gimana pun, saudara ya, orang mau bikin sesuatu yang jahat, saudara ya. Ya kita nggak bisa membatasin orang loh ya, menghalangin orang ya. Orang kan punya jalan hidupnya masing-masing, saudara ya. Kita nggak bisa, kamu gak boleh berbuat jahat ya sama aku, nggak bisa, saudara ya. Tapi keputusan kita lah, saudara, yang menentukan. Amin.
Mau orang kayak gimana pun saudara, saya ngucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan berarti, terima kasih Tuhan, nanti dia aku balas misalnya. Enggak seperti itu saudara ya. Tuhan mau saudara ya, tidak ada kepahitan dalam hidup kita. Makanya gini saudara ya, kalau kita melayani, kalau kita ada masih ada yang ganjal di hati kita, cepat bereskan. Karena kenapa saudara? Karena kalau kita melayani dengan kondisi hati yang gak benar, kita sedang menyebarkan yang namanya racun. Ada namanya impartasi saudara ya. Apalagi kalau kita numpangin tangan. Ya. Contoh saudara ya, ini aqua. Bersih, terus saya masukkan kotoran saudara ya. Ketika saya keluarkan lagi airnya, apakah tetap bersih airnya? Enggak, tetap kotor. Tetap kotor. Makanya kita harus jaga hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Dan Mur berbicara juga soal pengurapan. Karena minyak urapan itu salah satu bahannya adalah dari mur. Ya. Dan hidup kita harus selalu ada pengurapan Tuhan. Amin. Karena kenapa saudara? Kalau kita gak ada pengurapan Tuhan, ya, hidup kita akan lemah, hidup kita akan istilahnya letoy, saudara ya. Tapi kalau ada pengurapan Tuhan, ya, mungkin di pagi hari, mungkin kita baca firman Tuhan, kita doa, kita sembah Tuhan, itu pengurapan yang baru turun, saudara ya. Amin. Apalagi kita cari Tuhan, kita datang ke Tuhan dengan penuh hati, penuh dengan kerinduan, saudara ya. Itu pengurapan. Apalagi, saudara ya, kalau kita ngerti soal pengurapan. Makanya kalau kita pengurapan, saudara ya. Biasanya kalau pengurapan, semua panca indera diurapin. Apa? Ubun-ubun. Ini bicara soal pikiran kita, hidup kita. Saudara. Semua biar dikendalikan sama Tuhan. Dan Tuhan itu rindu, saudara ya. Bahwa kita ini hidup dalam pengurapannya. Ya. Karena dengan pengurapanlah, saudara, kita bisa terus menyelesaikan destiny kita sampai garis akhir. Ya. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Itu artinya bicara soal pengurapan Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Kalau kita nggak ngerti ini, saudara ya, 2023 tidak ada yang tahu. Ya. Yang menentukannya adalah saudara sendiri. Saudara mau pahit, hidup dalam kepahitan, atau saudara mau hidup dalam pengurapan. Saudara selesaikan setiap tugas yang Tuhan kasih. Ini sangat hari-hari yang sangat menentukan, saudara. Kalau kita nggak bisa, saudara ya, menangkap isi hati Tuhan, yang rugi adalah kita, saudara. Karena itu mari kita terus, saudara, belajar tentang yang namanya pengurapan. Amin, saudara. Makanya ketika mau memasuki tahun baru, ya, mungkin saudara punya acara di keluarga, acara di mana, saudara, di tetangga atau dimanapun, saudara ya. Tapi saya cuma mau mengatakan gini, saudara. Ketika mau berdetik pergantian tahun, ayo datang ke Tuhan. Ya, mungkin jam 11 sudah nyembah Tuhan, saudara ya, mungkin bersama keluarga, doa, saudara. Apa yang menjadi kerinduan hatimu di tahun 2023? Doa. Lebih baik saudara berlutut di hadapan Tuhan memasuki tahun 2023 daripada saudara, maaf saudara, mungkin penting saudara ya, bakar-bakar, mungkin apa gitu ya, ngegrill saudara ya, kalau istilahnya sekarang ngegrill saudara ya. Lebih penting saudara berdoa, berlutut di hadapan Tuhan memasuki tahun 2023. Amin. Sekali lagi saudara, emas, kemenyan dan mur, biar itu yang ada dalam hidup kita, saudara ya. Biar kita memiliki yang namanya kekudusan, ya.
Dan kita terus mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan, dan juga kita terus hidup dalam pengurapan Tuhan. Jangan pernah lari dari kasih karunia Tuhan, saudara ya. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau di luar kasih karunia Tuhan, kita hancur. Kasih karunia Tuhanlah yang memampukan, yang melayakkan kita untuk kita boleh menyelesaikan apapun yang Tuhan mau. Saudara, saudara kalau bicara soal layak, mungkin banyak yang lebih layak dari kita-kita, saudara ya. Tapi yang Tuhan cari adalah bagaimana hidup kita mau dipersembahkan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tutup, kita mau berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biar kami terus belajar Tuhan. Biar kami menangkap, bahkan kami merespon apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kami. Dan buat setiap kami Tuhan, kami mau mengikuti Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami terus menyembah Engkau Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari hati kami Tuhan terus dimurnikan Tuhan. Buat setiap kami juga Tuhan, mau untuk meletakkan yang terbaik di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan, biar pengurapan yang ilahi itu yang boleh ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kiara pataya sakataya sekirebe kianaya si. Kiara pakataya sakataya sekiriri kiara pataya si. Kiara pakataya sakataya sekirebe kiara pataya si. Tuhan. Mari Tuhan. Sebelum kami memasuki tahun 2023, kami minta Tuhan kami diperlengkapi Tuhan dengan senjata-senjata yang baru. Bahkan dengan berkat yang baru, urapan yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, waktu saya doa saya dapat kita harus pengurapan minyak dan anggur. Sebelumnya kita akan perjamuan dulu. Saya bisa minta piring kecil. Saya boleh minta piring kecil? Ya, perjamuannya bisa dibagikan. Saudara, semuanya saya undang untuk berdiri, saudara. Kita akan perjamuan. Saudara, perjamuan, saudara ya. Ini bukan hanya sekedar sakramen atau seperti apa, saudara ya. Tapi ini adalah sebuah tanda bahwa ketika tubuh Tuhan terpecah bagi hidup kita, saudara ya. Bahwa kuasa kebangkitan itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Dan perjamuan juga bicara soal darah Tuhan yang terus berbicara dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Saudara, mari kita angkat tubuh dan darah Tuhan langsung, saudara, tubuh dan darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami mau datang Tuhan dengan kerinduan. Mari Tuhan, kami angkat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ini benar-benar makanan, ini benar-benar minuman. Kami percaya tubuh-Mu yang sudah terpecah dalam hidup kami Tuhan, bagi hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menerima kekuatan yang baru. Bahkan tubuh kami Tuhan menerima yang namanya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang dapat menyentuh hidup kami. Bahkan setiap virus bakteri. Karena kami memiliki kekebalan ilahi dalam setiap hidup kami. Imun kami dikuatkan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang lemah di antara kami Tuhan. Karena ada kekuatan Tuhan di
di dalam setiap hidup kami. Dan kami juga Tuhan percaya Tuhan darah-Mu Tuhan yang menyucikan, yang melayakkan kami Tuhan. Darah-Mu yang terus membasuh setiap kami Tuhan, bahkan yang menyembuhkan setiap luka-luka kami Tuhan. Kami percaya Tuhan darah-Mu yang melayakkan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk masuk ke dalam tahta-Mu yang suci Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menjadi jaminan dalam setiap hidup kami memasuki tahun 2023 bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau segala sesuatu menjadi mungkin dan tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya tidak ada resesi, kami percaya dalam hidup kami selalu ada resepsi Tuhan, ada pesta ilahi dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak ada kepahitan, melainkan yang ada di tahun 2023 adalah kemanisan karena ada anggur yang baru dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami makan dan minum dan percaya tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan dan minum. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima pengurapan minyak dan anggur Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Wahyu berkata minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami percaya iblis tidak dapat menyentuh setiap hidup kami. Amin, amin. Dan kami percaya hidup kami tidak akan pernah dirusakkan karena ada Amin. perjanjian Amin. Tuhan dalam setiap hidup kami. Kiara pataya sakataya rapataya sekerepe kiara mataya sekere. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya biar apa yang boleh kami lakukan di pagi hari ini Tuhan, biar itu menjadi tanda meterai bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Ya ralabasyata kaya ralalamasata. Nanti bisa celupkan 3 jari, saudara ya. 3 jari. Kenapa 3 jari? Karena ini bicara soal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin ada yang bertanya ini kenapa kita lakukan ini saudara? Ini ada di kitab Wahyu, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan saudara ya. Kita mau lakukan pengurapan minyak dan anggur. Kiara pataya sakataya sik. Sudah? Mari kita letakkan di ubun-ubun di atas kepala kita. Tuhan kami percaya Tuhan di pagi hari ini. Kami mau terima Tuhan pengurapan minyak dan anggur dalam setiap hidup kami. Sekali lagi firman-Mu berkata minyak dan anggur tidak akan dirusakkan Tuhan. Kami percaya Tuhan memasuki tahun 2023. Kami memasuki dengan perjanjian yang berasal daripada Engkau Tuhan. Amin. Kami percaya ada tanda meterai-Mu Tuhan dalam setiap Amin, hidup amin. kami Dalam Tuhan. nama Tuhan Hidup kami Yesus. adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami percaya iblis setan tidak dapat menyentuh setiap hidup kami Amin. Di dari dalam ujung nama rambut Tuhan hingga ujung Yesus. kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan kami memutuskan, kami mau patahkan setiap kutuk dalam setiap hidup kami. Baik itu kutuk keturunan dari nenek moyang, bahkan apa yang kami lakukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memasuki tahun 2023 dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru, dengan semua yang baru yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biar pengurapan minyak dan anggur itu yang boleh jadi dan termeterai dalam setiap hidup kami. Kami mau terima semua yang ilahi Tuhan, apa yang menjadi jatah, apa yang menjadi bagian kami di tahun 2023. Kami percaya apapun yang kami kerjakan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna dan ajaib, Tuhan yang membuat berhasil di dalam
dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Terima Yesus. kasih Bapa, terima kasih Di Tuhan dalam Yesus, nama terima Yesus. kasih Roh Kudus. Orabashataka, Mari terus lanjutkan karyamu dalam Rabasataka, setiap hidup kami Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan Rabasataka, Immanuel, Tuhan yang menyertai setiap hidup kami sampai garis akhir. Ya, Terima kasih Rabasataka, Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau menyaksikan dulu tarian dan pujian dari anak-anak kita, Cece Shakira, Cece Kayla, dan Cece Liliana. Mari silakan ambil posisi. Kita lihat mereka mau memuji menyembah Tuhan melalui tari-tarian yang mereka punya.
Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat Cece Ira, Cece Kela, dan Cece Liliana. Biarkan dari sejak dini kita perkenalkan mereka untuk menyembah Tuhan. Dan kita mau siapkan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan dan kita angkat pujian yang mengatakan anggur baru. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri dan kita mau nyanyi bersama-sama. membawakan kita dalam doa persembahan pagi hari ini. Mari kita berdoa buat persembahan. Segala kemuliaan, pujian, hormat bagi Engkau saja Yesus, tempat yang maha tinggi. Ini kami Tuhan bawa persembahan, bawa hati kami pada hari ini di hadapan Engkau. Biarlah persembahan kami ini menjadi dupa harum di hadapan Engkau. Biar hati kami terus melekat intim dengan Engkau. Tarik hati kami. Biar apa yang ada kami serahkan hanya pada Tuhan. Biar Engkau cari, biar Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Seberapa kami ada, seberapa kami memiliki, semuanya milik Tuhan. Kami serah tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam Tuhan. Ini persembahan kami pada hari ini Tuhan. Terimalah sebagai dupa yang harum. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Engkau kekal sampai selamanya. Biar Engkau terus menggantikan 3 kali lipat, 30, 60, 100 kali ganda. Biarlah Engkau Tuhan buat segala usaha pekerjaan kami berhasil dan beruntung. Terima kasih apa yang dikerja kami mendatangkan kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mau dengarkan pengumuman. Sekali lagi shalom saudara. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal ya. Ini momen Natal kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa saling kalau bahasanya silaturahmi saudara ya. Mungkin dengan tetangga, mungkin gak pernah ketemu saudara ya. Kita berbagi kasih, kita berbagi sukacita saudara di momen Natal. Informasi saudara, minggu depan gereja ini tidak ada ibadah, jadi saudara bisa ibadah dengan keluarga masing-masing. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di ibadah Minggu, ibadah Natal hari ini. Kami ucap syukur ya, jika berkenan bisa kembali ibadah di hari Minggu di tanggal 7 Januari, saudara ya. 7 Januari karena beberapa tim ceritanya sedang keluar kota, enggak saudara ya. Karena di momen tahun baru dipersilahkan bisa kumpul dengan keluarga, jadi berkat di tengah-tengah keluarga ya, jangan sampai kita melupakan juga dengan keluarga kita saudara ya. Dan informasi di pelayanan ini ada mesbah keluarga tapi akan aktif kembali itu di awal Januari saudara ya. Mesbah keluarga itu adalah tempat kalau mungkin di tempat lain mungkin ada komsel atau ada PA atau ada family altar atau segala macam. Ini bahasa Indonesianya mesbah keluarga, saudara ya. Di mesbah keluarga kita bisa sharing, kita saling mendoakan di sana, ya. Kita di sana bisa juga saling misalnya ada sesuatu yang mau di-sharingkan, ya, dikonselingkan juga bisa, saudara ya. Bisa bergabung di mesbah keluarga dan itu akan aktif di bulan Januari. Makanya tadi kita pengurapan minyak dan anggur karena tidak ada ibadah di tahun baru, saudara ya. Dan berikutnya tolong doakan juga, saudara ya. Saya mungkin berangkat ke Israel mungkin dari tanggal 18 sampai tanggal antara 26, saudara ya. Doakan ya. Saya ke Israel bukan karena pengen jalan-jalan, saudara ya. Tapi pengen mengambil jatah yang baru, berkat yang baru, saudara ya. Karena di sana sedang musim dingin, saudara ya, musim salju. Enggak, saudara, musim dingin, saudara ya. Doakan saudara ya, karena supaya saudara juga di tempat ini juga mendapatkan hal yang sama. Karena di sana nanti akan mendapatkan pengurapan, ada namanya pengurapan Yosua dan Kaleb, saudara ya. Jatah Yosua dan Kaleb. Yang kedua itu adalah Obed Edom, ya. Sudah saudara kita belajar kemarin tentang Obed Edom, namanya juga Obed dan Edom. Edom aja artinya dari Esau, saudara ya. Dan hamba Esau artinya, saudara ya. Tapi Obed Edom mendapatkan berkat ketika ada tabut Tuhan di rumahnya, saudara ya. Nah, mengambil jatah, mengambil pengurapan Obed Edom juga, saudara ya. Yang berikutnya ada Triwira, saudara ya. Jadi tempat-tempat yang mereka pernah lakukan di sana, saudara ya. Triwira, kalau saudara baca di Alkitab, ketika Daud menginginkan sebuah air, saudara ya, tiba-tiba Triwira ini dengan gagah beraninya, mengorbankan semuanya, mereka berani menerobos untuk mengambil sekandil air itu, saudara ya. Artinya ada sebuah hasrat, ada sebuah desire, kerinduan untuk menyenangkan hati tuannya, saudara. Itu yang diambil, saudara. Yang keempat adalah tentang Rut. Ya, Boas dan Rut. Dan ke sana sekali lagi bukan jalan-jalan karena pengen apa, saudara ya. Dan itu pun saudara, saya ke sana pun saudara ya, tidak ada sponsor segala macam, saudara ya. Tidak ada sponsor, tapi benar-benar doa sama Tuhan, saudara ya. Doakan sekali lagi supaya jemaat Tuhan di tempat ini mendapatkan jatah yang sama. Ya, karena sangat rugi kalau cuma membuang uang, saudara ya, tanpa mendapatkan apa-apa, saudara ya. Dan doakan juga tanggal 6, 7, 8 itu ada rekan-rekan yang dari sini juga ikut retret di Jakarta, saudara ya. Doakan untuk mendapatkan api yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, dan ketika dia mungkin sharingkan di tempat ini, ya, impartasi api itu juga saudara tangkap
ya. Karena saya sangat percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus bergerak, Tuhan yang tidak pernah diam, Tuhan yang terus mempersiapkan jalan kedatangannya. Dan jalannya adalah kita, saudara ya. Kita mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan saat-saat ini sedang lagi sibuk-sibuknya nih di gereja, di surga, saudara ya. Karena itu kita juga sebagai umat Tuhan juga kita harus semangat, kita harus punya gairah, kita harus punya desire, sebuah kerinduan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, saudara. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Dan setelah ibadah ini jangan pulang dulu karena ada apa? Hah? Oh, ada nanti setelah selesai kita doa berkat, saudara ya. Informasinya, saudara. Kita kemana, saudara ya? Ada sedikit perjamuan, mungkin ada rendang, ada kecap, enggak, saudara, canda. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua jemaat bisa bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang mengatakan terpujilah nama Tuhan dan kita akan terima berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir di pertemuan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan semua yang ilahi, yang baru itu yang boleh kami terima di pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biar kekuatan, kesegaran yang baru, urapan yang baru boleh engkau terima. Tuhan yang terus membawa engkau terus naik, tidak pernah menjadi turun, engkau terus menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Diberkati adonanmu, diberkati bakulmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati kau dalam segala usaha, pekerjaan, studi, pelayanan. Karena ada penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna dalam setiap hidupmu. Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkahmu. Kemanapun engkau melangkah, biar setiap tanah yang kau injak menjadi milik kepunyaanmu, milik pusakamu. Biar berkat dari Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, bahkan penyertaan dari Roh Kudus ada dalam setiap hidupmu.
Maranatha, sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan, kami percaya bahwa jaminan anugerah yang berasal daripada Tuhan, yang terus menetapkan, yang terus menguatkan setiap kami untuk kami boleh menyelesaikan destiny kami sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tutup pertemuan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari. Setelah ini kita mau foto bersama dulu, jangan berpisah dulu. Kita mau ambil foto dulu.